Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 18 Maret 2023. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 2 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datanglah kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tertaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum Israel keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kepada kita di padang gurun, di tanah yang tandus, dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya, dan segala yang baik daripadanya, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menjadi menajiskan. Tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Para iman tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku teringat kepada kasih-Mu, tontong kukilalai tupak kaborokmu. Bagai kacang lupa kulit, mungkin istilah inilah yang tepat dikenakan kepada bangsa Israel. Dalam penggambaran firman Tuhan dalam perikop ini, dalam sekejap Israel berubah dan melupakan perjanjian itu. Mereka bahkan melupakan segala perbuatan besar yang pernah Allah kerjakan bagi mereka. Baik saat peristiwa keluarnya mereka dari Mesir, maupun saat perebutan tanah perjanjian. Dalam keadaan mereka yang telah dibebaskan, mereka merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka senantiasa tidak merasa puas dengan segala yang Allah perbuat. Mereka melupakan Tuhan dan berbalik kepada dewa bangsa-bangsa lain, serta mengganti posisi Allah dengan melakukan penyembahan berhala. Namun Allah karena kasih-Nya kepada umat-Nya, Ia tetap mengingat perjanjiannya melalui Yeremia. Allah mengingatkan kembali bangsa Israel tentang apa yang pernah terjadi antara Tuhan dengan umat-Nya, di mana ada sebuah hubungan yang begitu erat yang bahkan digambarkan seperti sebuah hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, yakni hubungan yang penuh cinta kasih. Perjanjian yang terdapat di antara kedua belah pihak adalah perjanjian untuk senantiasa dipelihara dengan penuh kesetiaan.
Sering dalam kehidupan ini kita tidak mengingat kasih karunia Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dia terus memelihara kita, namun kita sering memberontak dan mengabaikan kehendak-Nya. Allah tetap setia dan Ia tetap mengingat janji-Nya. Karena itu, ingatlah akan segala kasih-Nya dalam hidup kita. Pegang teguhlah janji-Nya, karena hanya demikian kita akan terus merasakan pertolongan-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Seringkali di dalam hidup kami sering memberontak dan mengabaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang maha baik dan Allah yang tetap setia di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air Tuhan. Biarlah Engkau ya Bapa yang akan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan satu persatu ya Tuhan, agar mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka Tuhan. Engkau hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, Engkau berikan kesehatan dan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, selamat pagi dan selamat beraktivitas.